Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Eli Agustin dengan NIM 2022008010. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPI atau Key Performance Indicator. Yang perlu kita ketahui, apa itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah alat untuk mengukur kinerja karyawan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Mengapa KPI itu perlu? Tujuan menyusun KPI bagi perusahaan adalah yang pertama, memudahkan mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, penilaian subjektivitas oleh atasan dapat dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan di level strategis maupun operasional. Yang keempat, membuat karyawan lebih paham ekspektasi manajemen atau perusahaan. Yang kelima, menjadi parameter bagi perusahaan untuk membuat sistem reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman yang lebih objektif. Di sini saya menggunakan contoh HRD di bidang HRD. Nah, ini from penilaian berbasis KPI yang harus kita lakukan yaitu menentukan area kinerja. Di sini saya ada 4. Yang pertama rekrutmen, yang kedua training and deployment, yang ketiga perform management, yang keempat employment retention and productivity. Nah, setelah menentukan area kinerja, kemudian kita menentukan KPI-nya. Di sini KPI adalah indikator terluhur untuk menilai hasil kinerja utama. KPI saya jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi tepat waktu. Yang kedua, rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan percobaan. Selanjutnya, bobot KPI di sini saya 15. Targetnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan juga data pencapaian tahun sebelumnya. Penulisan angka target bisa berupa persen atau nominal atau rupiah tergantung jumlah KPI-nya. Di sini target saya 90%. Untuk menentukan realisasi akhir tahun dapat dari realisasi pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan karyawan selama 1 tahun, yaitu akumulasi realisasi pelaksanaan pekerjaan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk menghitung skor, angka, angka skor dapat dari realisasi atau target. Realisasi dibagi target dikali 100 atau juga bisa target realisasi kali 100. Tergantung jenis KPI-nya, apakah KPI ini maksimal atau minimal. Selanjutnya, nah, kalau kita sudah memiliki datanya, di sini kita lakukan realisasinya. Di sini saya untuk menghitung realisasi semester satunya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, jumlah kebutuhan pegawai rekrutmen, jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipengaruhi tepat waktu, bobot KPI-nya 50, targetnya 90, targetnya 90, Januari 85%, Februari 90%, Maret 80%, April 70%, Mei 90%, Mei Juni 90% bulan Juni. Untuk mendapatkan realisasi semester akhir, yang pertama dengan data terkini, yang kedua nilai rata-ratanya. Nah, untuk di bagian ini saya menggunakan nilai rata-rata. Di sini ada 80, di sini ada 80, di sini ada 75%, di sini ada 80%, Aprilnya 80%, Mei 80%, Juni 80%, realisasi semester satunya 83%,
delapan puluh tiga persen, 79%, 75, 88, 79, 77 sampai 78%. Ini untuk jumlah realisasi semester 1 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Terus skor akhir ini yang sudah saya pindahkan dari yang tadi. Terus kita menentukan skor untuk mendapatkan skor akhir, kita harus menentukan skornya. Kita menentukan skor akhirnya. Skor akhir ini didapat dari skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, contohnya skornya 92,2, bobot KPI-nya 15, terus hasilnya 13,8. Gimana? Dan seterusnya, skor kali bobot dibagi 100. Jadi ini skor akhirnya dapat dilihat di sini. Dan hasilnya ini sudah didapat, yaitu skor akhirnya 93,5, bobot KPI-nya jadi total 100. Di sini bisa dikatakan dengan memuaskan sekali karena sudah di atas rata-rata 90%. Karena kalau baik karena kalau baik sekali itu di atas 90%. Pada contoh ini hasilnya bisa dikatakan sangat memuaskan atau baik sekali. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana membuat KPI. Terima kasih.